Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Harus Lihat dengan NIM 231320015. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video learning journal kembali, membahas pada pertemuan ketiga kemarin yang tepat tanggal 11 Maret 2025 pada hari Selasa pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma MSI. Alamin teman-teman, pada pertemuan kemarin kita menjalani pertemuan kita dengan amat sangat baik. Akan tetapi ada beberapa kendala yang nampaknya dialami oleh kelompok 1 pada presentasi perdananya. Sebelum itu teman-teman, saya ingin membahas kembali pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Adi Kusuma, yaitu Pak Adi, mengenai evaluasi yang diberikan terkait makalah yang dibuat langsung oleh kelompok 1. Nah, poin-poin pada evaluasi yang diberikan oleh Pak Adi kepada kelompok 1 adalah yang pertama yaitu mengenai penulisan yang ada di dalam makalah tersebut, mengenai bagaimana sistematika penulisannya, terus dari judulnya, kemudian paragraf-paragraf yang ada pada makalah tersebut itu menjadi bahan evaluasi yang disampaikan langsung oleh Dr. Adi Kusuma, yaitu Pak Adi. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kami sebagai kelompok-kelompok berikutnya yang nantinya akan mempresentasikan isi daripada materi-materi yang akan kami sampaikan kepada kelompok kami. Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada kelompok 1 yang menjadi bahan kelinci percobaan gitu ya, daripada makalah-makalah yang menjadi nantinya sebagai percobaan kami begitu. Nah teman-teman, berbicara mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 1 kemarin, yaitu mengenai pengertian berita dan artikel di media massa teman-teman. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya pengertian dari artikel dan berita seperti yang sudah saya sampaikan pada pembuatan video jurnal pertemuan pertama, yaitu berita adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seorang jurnalis yang mengandung unsur 5W1H, yang kemudian berita tersebut fakta dan aktual gitu informasinya, yang kemudian nantinya diberikan kepada halayak umum yang disebarkan melalui media massa seperti media online, media cetak, dan media cyber segala macam gitu. Nah, kemudian artikel sendiri adalah suatu karya tulisan yang berisikan opini atau pendapat yang secara penulis memberikan argumen-argumennya kepada khalayak gitu ya teman-teman. Nah, pada pembahasan yang dijelaskan oleh kelompok 1 yaitu mengenai apa saja sih yang dibahas yaitu. Nah, selain itu teman-teman, kelompok 1 juga memberikan pemaparan mengenai fungsi daripada artikel sendiri. Nah, fungsi dari artikel sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu informasi, yang dimana fungsi artikel itu harus memberikan informasi kepada pembacanya, karena pada dasarnya artikel adalah sebuah karya tulisan yang dimana dia menunjukkan kenapa, apa, bagaimana, serta mengapa artikel ini dibuat begitu teman-teman. Harus diberikan informasi. Nah, yang kedua yaitu mengedukasi. Artikel juga harus jadikan sebagai edukasi, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya artikel merupakan rujukan daripada informasi, yang dimana orang-orang merujuk pada artikel tersebut untuk mengetahui apa sih gitu ya, apa sih yang sebelumnya mereka tidak ketahui, kemudian ia membaca artikel tersebut menjadi tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menghibur. Nah, artikel juga fungsi lain daripada
artikel yaitu menghibur pembacanya ketika kala pembacanya sedang jenuh ataupun sedang merasa capek, maka solusi daripada kejenuhan tersebut adalah membaca artikel. Maka dari itu seorang penulis harus memberikan hiburan dalam penulisannya yaitu. Nah, kemudian selanjutnya itu mempengaruhi opini publik, yaitu artikel dapat menggiring opini daripada publik tersebut agar si publik ini yang membaca ini dapat mengikuti pendapat kita begitu, dapat kita giring opini daripada si publik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada dokumentasi dan arsip. Selain daripada keempat tersebut, dokumentasi dan arsip ini sebagai fungsi daripada artikel, karena bagaimanapun juga isi daripada apa yang dibuat oleh seorang penulis itu menjadi dokumentasi dan juga arsip yang nantinya akan berguna di masa depan. Nah, itu adalah 5 daripada fungsi artikel yang disampaikan langsung oleh kelompok 1 kemarin. Kemudian kita beralih kepada fungsi daripada berita yang disampaikan oleh kelompok 1 kemarin, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi cepat dan akurat, begitu teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan fungsi artikel yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol dan mengawasi ya, seperti yang kita tahu sebagaimana berita adalah mengontrol dan mengawasi informasi-informasi terkini, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu, baik secara media ataupun secara lapangan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk opini publik, sebagaimana fungsinya bahwasannya berita ini adalah membuat masyarakat tahu bahwasannya apa yang terjadi pada permasalahan zaman ini adalah opini-opini yang ada diwawancarai oleh si jurnalis ini, yang sehingga si publik ini menjadi tahu dan mengembangkan opininya begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghubungkan masyarakat dengan dunia luar, ya, seperti yang kita tahu bahwasannya banyak sekali berita-berita yang menghubungkan nasional dengan internasional. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ada beberapa informasi-informasi yang terkait dunia luar dengan dunia kita. Kalau misalkan belakangan ini kita ketahui ada yang dimana berita terkait Washing, kalau nggak salah ya New York gitu ya, yang bakaran belakangan ini kalau tidak salah gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu mendidik dan mencerahkan masyarakat, ya bisa dibilang ini sebagai edukasi daripada berita tersebut gitu. Tidak lain dan tidak bukan fungsi daripada berita ya edukasi, karena kalau tidak edukasi dari mana masyarakat ini dapat belajar gitu. Nah, itu adalah fungsi dari berita dan artikel yang disampaikan langsung oleh kelompok pertama. Masuk pada jenis-jenis artikel dan berita teman-teman. Nah, jenis-jenis artikel yaitu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu artikel praktis, yang kedua yaitu artikel ringan yang membahas masalah ringan, tidak berat-berat dan segala macam. Yang kedua yaitu artikel argumentasi, yang dimana membuktikan kebenaran terkait opini, fakta dan aktual teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu artikel persuasi, yang dimana tujuannya itu untuk mengaruhi sebaca dan menggiring opini si pembaca. Kemudian yang keempat yaitu daripada selain teman-teman, selain daripada jenis-jenis artikel, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis berita teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 pada pertemuan ketiga kemarin gitu. Jadi jenis berita itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu berita langsung, berita opini, berita interpretatif dan juga berita mendalam teman-teman. Nah, maksud daripada berita langsung yaitu berita yang secara dia itu singkat, lugas dan padat dan apa adanya teman-teman. Kalau misalkan berita opini yang berisikan pendapat, seperti namanya sendiri itu berita opini yang pendapat teman-teman. Kemudian berita interpretatif berita yang dikembangkan oleh hasil dari wawancara gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu berita mendalam, berita yang mengembangkan berita yang sudah ada pada zaman sekarang gitu teman-teman. Mungkin sekiranya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kemarin yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan juga evaluasi yang dipaparkan langsung oleh dosen kita yaitu Bapak Adi Kusuma.
Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hasan Muslihat dengan NIM 231333015 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.